ular besar ngoten. Ular besar. Kali apa kodok ageng. Katak raksasa. Jadi ini ya yang orang ditampaki kodok raksasa dan ular raksasa dari lubang ini, Pak. dari lubang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya, semoga kita semua sehat selalu. Oke teman-teman, kita lanjut explore di wilayah Pasuruan, tepatnya di Desa Ngadisari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, di lereng Gunung Tengger, teman-teman. Kita turun ya di sini. Kita akan menuju ke Goa Pertapaan Eyang Semar. Berani cari rumput, Dek? Berani ya? Adiknya bingung. Sepeda kita titipkan ke rumah itu di atas sana. Niki tetuweane Pak Wanene Semar Griyani ngoten lho. Yang singen niku Rumahnya Eyang Semar. Nggih, Griyani. Dadi padhepokane wonten mriku. Maksudnya nggih Griyani niku wonten mengadap. Termasuk pertapaannya, Pak. Nggih pertapaan niku. Pertapaan Mbah Semar niku. Pak, Terus dijuluki Mbah Anu niku ngono Gua Semar niku. Gua Semar nggih. Pak, wonten kados kejadian aneh napa, Pak? Maksudnya wonten penampakan napa teng mriku ngoten lho, Pak. Sing wonten penampakane tiyang Surabaya. Nggih. Nate mriki nggih ngoten madosi anu niku. Pirangan badhe napa singen ya. Badhe ningali apa pados mungkin barang sing berharga ngoten lho. Nggih. Niku tiyang Surabaya tiyang tebih. Terus diketoki niku nggih wonten ular besar ngoten. Niku nggih kali apa kodok ageng. Katak raksasa. Singen niku ngoten. Rumah-rumahten terus di akan terus niku anune alam ya dereng mboten angsal teng Brutani. Terus langsung mboten angsal di keduk maling nggih. Nggih wonten sebelah niku wonten anune malih. Ada galian gitu. Ada galiannya, sebelahnya Gua Semar niku wonten gua maneh. Terus niku sing digali niku dicor dulunya itu orang Belanda yang ngecor itu. Bahwasanya dipikir di dalamnya itu Ada hartanya karung. Ternyata ndak ada. Cuma dicor batu cor itu yang sebelahnya itu. Ya itu aja yang kami sampaikan. Nggih. Pak, matur suwun nggih, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Nggih, ngoten. Ganggu jenengan. Nggih, mboten napa. Lintang mriki berarti, Pak, nggih. Nggih. Niku sampean nggih niki mana wonten dine. Mboten napa-napa ta lintang mriki, Pak. Mboten napa-napa niki. Oh. Iki mergane mriki sampean minggir mawon. Iki nggih. Pun teng pondok niku nggih. Teng pondok niku lek wonten seberangan nggih sampeyan nyebrang mawon mriko. Nggih. Nyebrang mawon teng tegese mriko lho. Niki wonten lombokan iki sampeyan mriko. Pak, matur nuwun nggih. Nggih, nggih. Bapak sinten niki? Pak Samsul Hadi. Pak Samsul Hadi, asli warga sini ya, Pak. Nggih. Niki tumut desa napa, Pak? Niki desa Karangkletak, desa Kletak Ngadirejo. Kletak Ngadirejo. Desa Ngadirejo, dusun Kletak. Kecamatan apa, Pak? Kecamatan Nongko Jajar. Kecamatan Nongko Jajar. Oh, bukan Tutur, bukan, Pak. Bukan Kecamatan Tutur. Iya, Kecamatan Tutur. Kecamatan Oh, Tutur. Kecamatan Ya? Tutur. Nggih, monggo, Pak. Matur suwun nggih, Pak. Hati-hati ya, Pak. Nggih, nggih. Nggih sampean pamit-pamit mawon Nggih. teng ngandhap. Kula nyuwun pamit mriki, Mbah. Ngoten. Sampeyan sanjang ngoten mawon, kersane mboten wonten gangguan napa-napa. Amin. Amin. Amin, Pak, nggih. Nggih, nggih. Pak. Yakin. Ini apa? Gunung-gunung itu gunung apa itu, Pak? Masuk lereng Gunung Tengger gitu, Pak. Iya, yang ini iki termasuk lerengan Gunung Tengger mulai dari Nongko Jajar ke sini itu lerengan Gunung Tengger. Nggih, nggih. Berarti Goa Eyang Semar ini berada di sekitar Pegunungan Tengger gitu. Pegunungan Tengger, ya. Terus warga atau masyarakat yang Yang- datang ke sini itu dari luar daerah atau warga sini saja, Pak? Ya kadang dari luar daerah ada mobil mewah di sini itu dulunya ada sesepunya namanya Bapak Karjin itu orangnya sudah wafat. Oh, juru innalillahi. kuncinya, Pak. Ya juru kuncinya jadi sudah 2 kali dulu di sini. Yang pertama Pak To Pak dulu Pak Sukarji. Terus sekarang nggak ada yang Sekarang enggak ada. nggak ada. Biasanya, Pak,
warga atau masyarakat yang berkunjung ke sini itu, rumor yang beredar itu apa Pak biasanya Pak? Yang Bapak ketahui lah biasanya apa? Udah ada yang maksudnya yang Punya tujuan apa gitu loh Pak? oh kalau gitu saya nggak tahu ya. Oh, iya. Masing-masing lah Pak Iya, ya, iya. Itu masing-masing. misalnya kepercayaan Yang ya, nggak jelas tahu. Misalnya di sini itu ada goa yang disebut dengan goa pertapaan Eyang Semar. yang Semar Mak, gitu aja. Oke oke. Yang kalau meminta-minta kekayaan itu saya nggak tahu. Itu Orang pribadi itu Pak pribadi ya. dia. Oke. Siap, Minta siap. ini keselamatan yang ini saya nggak tahu. Orang Hindu itu kalau mau acara biodalan kayak sepertinya itu biodalan kayak caranya Islam itu pengajian itu kesini cari airnya. Loh, ada airnya. Iya, sangat besar airnya itu di dalamnya gua itu. Terus air itu sendiri digunakan oleh warga. Digunakan oleh warga ya, buat itu sembayangan orang Hindu ya. Warga sini nggak pakai itu, nggak. Enggak, dulunya ya pakai. Sekarang kan ada sumber dari sana ya pakai di rumah-rumah itu kan. Saya dulu masih saya kecil itu ya cari di situ ya Airnya. air ya baik jerigen Iya iya. buat mandi buat masak di dulu. Iya, iya. Sekarang kan maju ya cari paralon ya Lebih canggih Pak. macamnya lagi ya dari sana dari dusun Sengkoro itu. Oke. Terima kasih nggih Pak. Iya ya Mas. Matur nuwun Iya Pak. iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok pun ndek ngak mriki ne niku. Niku Pak nggih. Nggih. Pondok niku san mriki pun. Nggih nggih. Wonten mrigine pun. Nggih, monggo Pak. Nggih. Alhamdulillah teman-teman ya, kita warga antusias sekali untuk memberikan informasi akses jalan menuju goa pertapaan Eyang Semar ya. Karena memang untuk menuju lokasi kita tuh sulit teman-teman. Jadi kita tuh saat ini melewati perkebunan warga atau ladang warga. Seperti ini di depan kita ini kan ada ladang cabai teman-teman. Kebetulan Bapak yang barusan memberikan informasi itu sedang mencari rumput. Nah, kalau nggak tanya ke warga, kita nggak bisa menemukan goa ini teman-teman. Karena memang seperti ini lokasinya ya, berada di perbukitan. Ini sangat luar biasa ya. Goa yang akan kita tuju itu adalah goa pertapaan dari Eyang Semar. Nah, ini sangat menarik sekali gitu ya. Ini ada apa teman-teman? Oh, kentang. Kentang teman-teman. Kentang. Alhamdulillah ya, cuaca hari ini tidak hujan ya. Kalau hujan ini nggak bisa turun ke sini teman-teman. Senang kalau jalan-jalan di sekitar pegunungan ya. Ini menurun teman-teman, menurun, dan di bawah kita adalah jurang. Jurang seperti ini, seperti ada anak-anak tangga. Ini warga yang berinisiatif seperti ini ya, biar gak licin gitu. Ini pertama kali ya saya dan Mas Den datang ke sini. Saya cuman berdua teman-teman, datang ke sini ya, cuman berdua. Seperti apa nanti kita bisa melihatnya. Cukup penasaran juga ya, goa Eyang Semar. Agak apa ya namanya ya, agak ngeri teman-teman, soalnya di depan kita ini bekas longsor ya. Karena saat ini musim penghujan, rawan sekali untuk longsor. Nah, seperti ini kondisinya, coba saman perhatikan. Nah, ini bekas longsor ya. Dan ini cuman jalan setapak teman-teman. Bismillah, selamat rahayu. Untuk cuacanya mendung ya, mendung cuman gak hujan teman-teman. Dan sejuk juga ya, karena memang ini lereng pegunungan Tengger. Saya seneng kalau lagi apa namanya, lagi jalan-jalan ke pegunungan ya, explore atau petualangan. Coba deh teman-teman kalau itu, tapi harus ada orang yang berpengalaman ya.
jalan-jalan. Tapi ya itu menguras tenaga juga teman-teman. Semoga tidak hujan ya, dan kita bisa sampai ke tujuan. Jalannya seperti ini teman-teman. Takut kepleset gitu karena langsung jurang ini. Nah, di bawah kita jurang. Waduh, salah jalur teman-teman ya, salah jalur. Kita tetap semangat ya meskipun salah jalur teman-teman, karena memang ini itu berliuk-liuk, jalannya berliuk-liuk. Tuh, ini kalau warga yang bertani di lereng pegunungan itu mesti miring-miring kayak gini. Kita salah jalur ini diantar warga yang sedang bekerja di kebun, tapi beliau rela ya mengantarkan kita. Oh, sepeda bisa katanya, cuma ekstrim Mas Dan kalau pakai sepeda. Semak-semak loh jalannya. Tuh. Agak ngeri juga ini. Pak matur nuwun nggih. Bapak sinten niki? Pak Suwondo. Pak Suwondo. Mungkin lek lampa maksudnya pisan mudah mriko mangga munggah mriko nggih. Nggih niku merdene. Timang wali bae rene ya gak apa-apa. Pak ngapunten nggih. Matur suwun. Niku anu lho ketok iku to jedinge to. Nggih nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita ada aja orang yang ngantar kita untuk menuju goa. Ya Allah. Selamat jalannya kayak gini ekstrim. Jalannya ekstrim. Ya Allah. Loh, kayak gini loh. Saman perhatikan sendiri loh. Oh. Yuk, lanjut yuk. Ya Allah. Ya Allah. Ini masih turun lagi. Cukup jauh perjalanan kita. Ya Allah, alhamdulillah sih. Aduh ya Allah. Yang motor bisa masuk gitu loh. Ini cuman kita rawan ini. Macet. Rawan Mas Den. Apalagi sepeda kita metik. Kasihan toh. Ini rawan longsor loh. Jangan deket-deket itu longsor. Loh, ini teman-teman ya. Ini rawan longsor ya. Seperti ini. Di bawah kita langsung jurang teman-teman. Duh, seperti ini. Oke, kita lanjut yuk. Ya Allah. Oh, ini ada pavingan ya jalannya ya. Iya. Mungkin dulunya dibangun gitu kan. Iya. Tapi karena musim hujan jadi terus air terus kita meskipun nyasar gitu ketemu dengan orang baik Iya. diantarkan lagi. Masih ada warga yang bisa memberikan jalan yo. Ini kaki saya sudah gemeteran Mas Den. Ya karena kita jarang ya naik gunung ya. Iya. Kurang olahraga kita Mas Den. Kurang olahraga. Salah satu keindahan alam ya. Pokoknya seneng lah. Sambil rekreasi, sambil cari itu peninggalan jejak sejarah nenek moyang kita gitu. Dan yang kita tuju saat ini adalah Goa Pertapaan dari Eyang Semar teman-teman. Kalau mengutip cerita dari bapak tadi itu teman-teman ya, bahwa di lokasi ini sempat dilakukan pencarian harta karun. Sayangnya tidak ditemukan begitu. Dan ada juga kejadian orang ya yang ditampaki atau diperlihatkan ular raksasa begitu dan katak raksasa teman-teman. Kita nanti bisa lihat seperti apa. Keren loh. Kayak masuk terowongan ini teman-teman. Masuk terowongan. Nah, seperti ini. Nah, coba saman perhatikan sendiri ini. Seperti terowongan ya. Nah, ya Allah. Ada jembatan teman-teman, jembatan dari bambu dan juga aliran, ada aliran sungai kecil
Bismillah. Sudah mulai lapuk ya. Ada sumber mata air ya. Ada jembatan bambu lagi teman-teman. Seperti ini. Karena nggak biasa naik turun pegunungan begitu ya. Ini kaki saya, loh hati-hati, licin. Ini kaki saya nih gemeter, asli gemeter teman-teman. Padahal ini apa ya, suhunya itu dingin, dingin sejuk gitu. Aduh ya Allah, nafas kita sudah ngos-ngosan karena melewati perjalanan yang cukup terjal teman-teman. Naik turun. Bismillah, selamat. Loh, ini semak-semak belukar loh. Kayak gini. Hati-hati Mas Den, takut kepleset loh. Loh, ini ada goa. Ya, tadi kan bilangnya ada 2 goa. Iya. Yang satu Baru ya. Bekas pencarian harta karun ini. Kang, Nih, Anda mau lewat mana ini? ini mau lihat saja ini. Oke. Sekalian gitu Mas Den, nanti kita turun gitu. Nah teman-teman, ini kan ada bekas galian gitu ya. Ada bekas galian atau goa yang dulunya ini adalah tempat orang yang mencari harta karun teman-teman. Kita berada di tebing seperti ini dan cukup ngeri. Banyak tetesan air di sini Mas Den. Dan kalau saya melihat ini semacam batu padas ya, semacam batu padas seperti ini. Coba. Sama orang mana gitu. Ini loh Kang, yang dimaksud bapaknya tadi kan. Iya. Kan ada goa satu yang dicor. Iya. Nah, itu diduga sama orang mana gitu, dalamnya ada harta karun. Sehingga yang dicor ini dibobol itu, bekas bobolannya itu Kang. Iya. Nah, itu kayaknya ke dalamnya masih jauh ya. masih jauh Kang. Aduh, kita nggak bawa senter ya Bang ya. Iya, nggak bawa senter Mas Den. Dan ini banyak tetesan air seperti ini teman-teman. Sumber alami loh. Kalau apa ya Kang ya, tetesannya ini loh Kang, kayak ini loh Kang, kayak film apa di kolosal Naga Puspa itu loh Kang. Iya, tutur pinular. Ular itu loh Kang. Ini kan kayak brengosnya ular naga ya Kang. Iya. Kalau yang ini di depan kita ini. Iya. Saya permisi non sewu ya, penasaran mau sedikit masuk tapi gak terlalu jauh. Gak terlalu jauh dan ini ada bekas kaki nih Kang. Iya. Kayaknya baru ya Kang. Baru ini. Mungkin ada orang yang penasaran masuk ke dalam gitu. Rahayu ya. Mohon izin leluhur. Assalamualaikum. Ngapunten putune sambang rahayu. Jadi teman-teman mohon maaf sekali ya, kita gak bawa penerang atau senter, cuman kita perlihatkan saja, tapi kita harus waspada ya, waspada takut ada ular gitu. Seperti ini teman-teman. Allah. Dalam ini Mas Den. Ya Allah, ini gak kelihatan teman-teman. Percuma. Panjenengan masuk ke sana itu gimana Kang? Dalam. Masih dalam, cuman gelap. Kita kan nggak bawa penerangan, nggak bawa senter. Jadi ini ya yang orang ditampaki kodok raksasa dan ular raksasa dari lubang ini Kang. Dari lubang ini, sehingga nggak dilanjutkan, bahkan oleh pemerintah daerah itu dilarang gitu Mas. Dilarang. Mungkin cukup ya, biar nggak terlalu malam. Kita lanjut ya. Turun hujan kita nggak bisa. Kejebak ini. Hati-hati Mas Den. Yuk teman-teman, kita lanjut untuk menuju ke Goa Pertapaan Eyang Semar ya. Masih ada di bawah sana. Bapaknya tadi akses jalan yang baik, yang bagus itu dari sebelah sana. Oh, Kita harusnya tadi ambil kanan, kita ambil kiri gitu kan. cepet, lebih cepet gitu ya. Lebih cepat sebelah sana sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita nyampe juga akhirnya, dan goa tadi itu ada di sana teman-teman, ada di atas sana. Oke, yuk lanjut yuk. Bismillah. Turun ini teman-teman, turun.
Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Juga ada tetesan air ya. Kita bisa sudah sampai di bawah ya Kang ya. Ya, kita sudah sampai di bawah ini. Disambut Kang Semar Kang. Loh, langsung ada Eyang Semar ya? Ya. Ya Allah, rahayu leluhur Eyang Semar. Jadi bener ya, kalau melihat dari arca yang ada di depan kita itu, ini adalah sosok Eyang Semar. Tuh. Coba kita maju teman-teman. Jadi inilah arca atau simbol yang ada di lembah ya. Lembah atau lereng gunung Tengger. ya, Kang, ya. Di sini kita bisa menjumpai atau melihat Eyang Semar. Dan ini kalau kita perhatikan di bagian tangan ini jempolnya naik ke atas gitu Mas Der. Jadi kayak bagus gitu lah, apa? Iya. Simbol bagus gitu lah. Iya. Punten leluhur ya. Sampai berlumut gini Mas Den ya. Mungkin karena kena air ya. Jadi kalau difilosofikan itu Eyang Semar bertapa sampai berlumut gitu. Iya, Eyang Semar bertapa sampai berlumut. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Sayang sekali sudah nggak terurus ya. Karena memang kondisinya ya akses jalannya untuk menuju ke situs ini sulit ya. Sulit. Oke, kita perlihatkan goa pertapaan Eyang Semar Mas Den. Oke, jadi kita naik dulu teman-teman, naik ya sini, dan di sini kita sudah disambut dengan tetesan air ya Allah. Seperti ini. Coba kita mendekat ya. Penasaran ya. Rahayu Mbah, ngapunten putune sambang Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu Mbah, ngapunten, ngapunten. Ngapunten Mbah. Ini cukup luas teman-teman ya. Sebentar ya. Rahayu Mbah, ngapunten Mbah, ngapunten Mbah, ya Allah. Jadi mohon maaf sekali teman-teman ya, kita nggak bawa senter, ya Allah. Jadi ini cukup gelap ya. Coba saya hidupkan cahaya teman-teman biar lebih kelihatan sedikit. Kondisi di dalam goa ini seperti ini. Mohon maaf sekali ya, karena saya tidak membawa senter teman-teman. Juga ada Eyang Semar yang sedang bertapa teman-teman. Rahayu leluhur, ngapunten. Dan di sini juga ada pisang. Coba sampean perhatikan seperti ini kondisinya. Banyak dupa, pisang. Jadi intinya di sini itu masih dikeramatkan. Ini baru kayaknya teman-teman ya. Baru seperti ini. Dan ini adalah arca atau patung Eyang Semar yang tangannya menunjuk ke atas. Kalau melihat dari filosofi ini, kita harus ingat kepada Sang Pencipta begitu ya. Eyang Semar ini termasuk dewa teman-teman, tapi ditugas di bumi gitu ya. Ya Allah, luar biasa ya. Ternyata beneran ada Eyang Semar bener-bener bertapa di goa ini. Dan menurut Bapak itu goa ini adalah goa pertapaan dari Eyang Semar teman-teman. Nah, ini juga ada semacam lumpang kuno teman-teman. Kita coba masuk ke dalam ya, cuman gak terlalu masuk sih, biar teman-teman kelihatan. Ya Allah, ini batu asli teman-teman, batu asli yang membentuk pola-pola tertentu seperti ini.
Dan ini masih panjang. Ada aliran di tengahnya teman-teman seperti ini. Tuh. Jadi kita tuh kalau terus ke dalam agak ngeri juga. Ini banyak tetesan-tetesan air dari atas teman-teman. Ya Allah, ngapunten Bang nggih, putune sambang. Ngapunten Mbah, putune sambang Mbah. Oke teman-teman, untuk ketinggiannya sekitar berapa ya? 170 teman-teman. 170. Dan kita kena tetesan-tetesan air seperti ini. Ini adalah lorong ya. Entah lorong misterius tembus kemana saya tidak tahu teman-teman. Ini masih dalam kayaknya ya. Saya agak ngeri juga sih. Dan ini kalau saya lihat ini ada sumber mata air ya. Seperti apa di dalam sana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Soalnya saya tidak tahu medan teman-teman. Saya tidak tahu medan. Ngapunten Mbah, putune sambang. Ngapunten Mbah, putune sambang. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu leluhur. Rahayu leluhur. Rahayu leluhur. Ya Allah. Ini kalau sampean lihat ya, saking dinginnya hawa di sini sampai saya berasap seperti ini teman-teman. Coba ya, ini dari nafas saya. Nah, seperti rokokan, padahal enggak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya, saking dinginnya hawa di sini sampai saya seperti di apa namanya, di salju seperti ini. Tuh. Nah, ini adalah masih ada paralon masuk ke dalam. Itu masih dalam teman-teman ya. Entah tembus mana itu. Coba ya, saya mau minum air ini ya. Minta berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya sangat dingin. Seger. Jadi dari mulut goa itu perkiraan masuk ke dalam itu ada 20 meter teman-teman, masuk ke dalam. Ngapunten sing kathah. Jadi ini ada lapisan seperti emas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada lapisan seperti emas. Jadi sumber mata air ini abab saya. Sumber mata air ini cukup seger. Gimana Kang? Ada sumber mata air Mas Den. Gimana? Itu. Kang, sana diantarin aku Kang. Ayo. Kameraku nggak kuat Kang, internya Kang. Ayo. Di depan kita ini. Iya. Dulu masih belum ada dari pemerintah itu ya, yang dari sumber utama. Ini digunakan oleh warga setempat, Mas Den. Tapi untuk saat ini sudah mengalir ini sudah mengalir, sudah terbuang gitu loh maksudnya. Iya. Jadi teman-teman, jujur banget saya, akses untuk masuk ke dalam goa ini saya tidak pernah tahu. Saya hanya memberanikan diri, penasaran, ingin melihat sumber yang ada di sini. Jalan pelan-pelan seperti yang teman-teman lihat tadi. Kita akan coba untuk meminum sumber mata air yang ada di sini, di Goa Pertapaan Eyang Semar, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas Den, ambil angle yang pas Mas Den. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Seger, saking dinginnya hawa di sini. Coba sampean perhatikan. Tuh, keluar asap.
Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu. Ini Mas Den. Yo, Iya Kang. ini apa ya, lapisan emas di sini. Mas Kang, Gua Semar ini sangat spesial ya Kang. Iya, Ada lapisan emas ada. di beberapa lapisan ini Kang. Iya. Kan jelas ya lapisannya. Boleh ya. Yuk kita keluar yuk. Seperti ini teman-teman ya kondisi di dalam goa. Saya tadi cuma nekat aja. Sebenarnya saya tidak tahu, Di dalam gua aksesnya seperti apa, kondisinya seperti apa. kental sekali akan Tuh, mistisnya juga ya Allah. Dan banyak sekali. apa ya, warna kuning emas ini terus sampai ke depan teman-teman, seperti ini ya. Ya Allah. Oke, seperti inilah kondisi sumber ya yang ada di dalam goa pertapaan Eyang Semar. Kilau emasnya sangat terlihat. Bentar ya, bentar. Ini seperti ini teman-teman, kilau emasnya sangat terlihat jelas. Untuk menuju ke goa pertapaan Eyang Semar tidaklah mudah. Tapi ketika kita sudah sampai di sini, kita bisa merasakan kebahagiaan karena bisa melihat atau menyaksikan keindahan karya leluhur. Yang juga dikenal tempat ini adalah tempat pertapaan Eyang Semar, yang dimana Eyang Semar ini dipercaya adalah penjaga Pulau Jawa. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.